Jati Agung dengan banyak bersimpah darah, dan terdapat di pintu mobil bagian kanan ini diduga bekas peluru tembakan ya teman-teman Tribuners. Sementara bisa dilihat ini untuk kondisi mobil. Usul sebuah tempat dan benda disebut kelompok A. Kelompok A 100 untuk kelompok A. pertanyaan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, warga Jati Agung temukan mobil Brio merah dengan bekas tembakan di persawahan. Warga desa Rojomulyo, Jati Agung, Lampung Selatan dikejutkan dengan penemuan mobil Brio berwarna merah dengan bekas tembakan di area pesawahan pada Selasa 28 Maret 2023. Menurut Kepala Desa Rojomulyo Tushandoro, yang mengetahui adanya penemuan mobil itu pada Selasa pagi saat dibangunkan oleh anaknya yang menyebutkan ada penemuan mobil di area pesawahan. Mengetahui hal itu, ia pun langsung meluncur ke lokasi yang berada di Dusun 2, Desa Rojomulyo, Jatimulyo, Lampung Selatan. Setelah melihat langsung, ia langsung menelpon pihak Babinsa dan Babin Kanmas setempat untuk meminta petunjuk. Selain dompet, ia menemukan linggis senjata tajam dan juga kunci letter T 1 paket. Tak hanya itu saja, Tasnundoro juga mengatakan melihat ada bercak darah dari semua kursi yang ada. Ia pun memprediksi ada puluhan bekas tembakan yang ada di mobil tersebut, apalagi kaca bagian kanan juga pecah. Kades ini memprediksi pelaku lebih dari satu di dalam mobil ini karena banyak sekali bercak darah dan ada sendal 3 pasang. Tak hanya itu saja, di dalam mobil ini juga ditemukan ada jaket dan tas wanita berbahan kulit, dan ternyata Honda Brio merah tersebut milik seorang PNS di Lampung Timur. Berdasarkan penuturan dari sumber Tribun, pemilik mobil itu adalah SY, staf protokolor pemerintah Kabupaten Lampung Timur. SY sudah ke lokasi kejadian untuk melihat mobilnya. Sementara SY sudah beberapa hari ini tidak membawa mobil Brio miliknya ke kantor. Melihat diduga dibawa orang tak dikenal dan platnya yang asli diganti plat palsu. Meski demikian, hingga kini belum ada kepastian penyebab penembakan yang menerima mobil Brio tersebut. Pihak pemerintah Kabupaten Lampung Timur membenarkan bahwa SY merupakan staf protokolor di pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dan saat dikonfirmasi, Kabak Protokol pemerintah Kabupaten Lampung Timur Triwarni membenarkan SY ini merupakan staf protokol pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ia juga mengatakan selama SY berada di Sukadana, Lampung Timur, alamatnya ada di sana. Berita selanjutnya, istri Karomani tolak beri kesaksian untuk suami, tetapi tetap jadi saksi terdakwa Heriadi dan juga Muhammad Basri. Istri Profesor Karomani, Enung Jarhatini, menolak menjadi saksi bagi sang suami dalam perkara dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung tahun 2022. Hal itu disampaikan oleh Enung saat dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan juga KPK di ruang sidang pengadilan Tanjung Karang pada Selasa 28 Maret 2023. Adapun alasan Enung lantaran dirinya tidak mengetahui persis terkait peran yang dilakukan suaminya dalam perusahaan korupsi tersebut. Meski tak menjadi saksi untuk sang suami, namun Enung tetap dimintai keterangan sebagai saksi bagi dua terdakwa lainnya, yakni Heriadi dan juga Basri. Diketahui Enung sendiri sempat mangkir 2 kali dari panggilan CPU KPK untuk menjadi saksi. Dalam sidang tersebut, Hakim Lingga lantas menanyakan alasan Enung enggan bersaksi bagi Karomani. Enung pun tetap menjawab tidak bersedia karena ia mengaku tidak mengetahui kasus suaminya. Setelah mendengar jawaban saksi tersebut, Hakim Lingga mengingatkan Enung bahwa persidangan ini merupakan momen yang dapat dimanfaatkan untuk membela sang suami. Namun Enung tetap pada pendiriannya, memilih mundur sebagai saksi fakta dari dan juga bagi terdakwa Karomani. Hakim Lingga pun mengatakan sesuai amanat pasal 168 KUHP, saksi berhak untuk bersaksi dan menolak bersaksi bagi suaminya yang tidak perlu mempertanyakan alasan lebih lanjut lagi, meskipun menolak bersaksi bagi terdakwa Karomani.
Namun Majelis Hakim Ahmad Rafai mengatakan saksi Enung harus tetap bersaksi bagi dua terdakwa lainnya. Adapun kedua saksi yang dimaksud yakni mantan waris 1 Unila Heriadi dan juga mantan Ketua Senat Unila Muhammad Basri. Enung pun mengatakan siap untuk memberikan kesaksiannya. Berita selanjutnya, cegah uang palsu, BI Lampung imbau warga tak tukar uang THR sembarangan. Masyarakat dihimbau untuk tidak menukarkan uang pecahan melalui jasa penukaran uang secara asal-asalan. Terlebih lagi penukaran uang pecahan ini dilakukan di pinggir jalan. Imbauan itu dikatakan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Tony Nur Jahnudo saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Selasa 28 Maret 2023. Tony menghimbau masyarakat agar melakukan penukaran uang pecahan di Bank Indonesia ataupun penyedia jasa perbankan lainnya. Ia menjelaskan hal itu agar masyarakat terhindar dari upaya kejahatan yang bisa saja berpotensi terjadi saat sebelum, sedang maupun sudah transaksi penukaran uang. Termasuk juga pecahan kerugian masyarakat atas kemungkinan adanya uang palsu dalam jasa penukaran uang pecahan itu. Meskipun menurut Tony untuk di Lampung belum pernah terdengar kasus tersebut, namun perlu untuk diantisipasi. Selain itu juga Tony mengatakan perkara uang pecahan di Bank Indonesia dan perbankan tidak dikenakan biaya alias gratis. Selain itu Tony juga memberikan edukasi mengenai cara melihat keaslian uang. Pada uang kertas, masyarakat bisa lebih mudah mengenai ciri-cirinya keaslian rupiah dengan cara dilihat, diraba, dan juga diterawang. Untuk informasi secara nasional, Bank Indonesia pada tahun 2023 ini menyiapkan uang tunai sebesar 195 triliun untuk memenuhi kebutuhan uang tunai layak edar selama periode Ramadan dan juga Idul Fitri 2023. Dalam sekup dan juga pemenuhan kebutuhan bagi rupiah di wilayah Provinsi Lampung, Bank Indonesia menyiapkan uang kartal sebesar 4,5 triliun yang layak edar selama periode Ramadan dan juga Idul Fitri 2023. Pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar pasar beduk Ramadan dan lomba cerdas cermat SD sampai dengan SMP. Dalam rangka memeriahkan bulan Ramadan, pemerintah Kabupaten Mesuji menggelar kegiatan pasar beduk Ramadan dan juga lomba cerdas cermat tingkat SD sampai dengan SMP se-Kabupaten Mesuji. Kegiatan resmi ini dibuka di halaman Perpustakaan Kabupaten Mesuji pada Senin kemarin. Pembukaan ini dilakukan Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan juga Perdagangan Kabupaten Mesuji, Syahid Nasir. Tampak hadir juga Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Mesuji, Sekretaris Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Mesuji, Joko, dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Mesuji, Kaisenatun. Nasir dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini diselenggarakan oleh Organisasi Persatuan UMKM Kuliner Mesuji. Menurutnya kegiatan ini diikuti 50 pedagang kuliner serta puluhan sekolah se-Kabupaten Mesuji yang mengikuti lomba. Nasir menyebutkan kegiatan besar dan juga lomba cerdas cermat ini melibatkan banyak pihak, khususnya beberapa dinas, kecamatan, hingga desa. Ia mengatakan kegiatan digelar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, serta untuk membantu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan menu makanan berbuka puasa. Berita selanjutnya, Villa Voda di Tanggamus hadirkan suasana tenang dan udara sejuk cocok untuk staycation. Bagi warga Lampung yang ingin staycation atau berlibur, sepertinya Villa Voda di Tanggamus ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Sebab Villa Voda yang terletak di Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus, Lampung ini menawarkan suasana tenang dan juga udara yang sejuk dan menyegarkan. Villa Voda ini sangat murah dan juga mudah dijumpai karena berada persis di tepi jalan lintas barat dan berseberangan dengan pos Lantas Polres Tanggamus, Polda Lampung. Ramadan selaku penjaga Villa Voda mengatakan, untuk penyewa villa di sini tergantung dari tipe kamar. Menurut Ramadan, pada Selasa 28 Maret 2023, ada 3 villa yang bisa disewa oleh pengunjung. Untuk kamar tipe 1 hanya memiliki kamar dan juga dibanderol dengan harga Rp400.000 per malam. Kemudian untuk kamar tipe kedua diisi dengan 2 kamar dan dibanderol dengan harga Rp800.000 per malam. Selanjutnya untuk tipe ketiga dengan tipe kamar 3 kamar dibanderol dengan harga Rp1,2 juta per malam.
Ramadan mengatakan di Villa Voda ada 4 unit yang bisa disediakan. Selain itu terdapat fasilitas yang juga disediakan oleh pihak Villa Voda untuk dinikmati oleh pengunjung. Fasilitas tersebut seperti area kolam berenang yang berada di 2 titik yang berbeda. Kemudian berbeda terdapat pula ada bakar-bakaran yang juga bisa Anda rasakan. Selain itu di Villa Voda juga menyediakan wahana sepeda gantung yang bisa menjadi tempat berfoto bagi pengunjung. Ramadan mengatakan fasilitas itu bisa dinikmati secara gratis oleh pengunjung yang datang di lokasi tersebut. Berita selanjutnya, Susite Mall Bumi Kedaton berikan diskon 20% hingga 31 Maret. Susite memberikan diskon 20% jika melakukan transaksi minimal 350.000 sebelum pajak dan juga pelayanan. Markom PT Susite Indonesia, Rifki Alwani mengatakan, promo ini diberikan tanggal 27 sampai dengan 31 Maret 2023. Rifki mengatakan pada Senin 27 Maret 2023, promo tersebut dihadirkan dalam menyambut grand opening Susite Mall Bumi Kedaton yang telah dilakukan tanggal 26 Maret 2023. Yang menjelaskan Susite Mall Bumi Kedaton ini terletak di lantai 1 Mall Bumi Kedaton. Susite Mall Bumi Kedaton ini merupakan gerai pertama Susite di Kota Bandar Lampung. Susite Mall Bumi Kedaton ini buka setiap hari pukul 10 sampai dengan jam 10 malam. Susite sendiri merupakan bagian dari Susite Group, adalah restoran Jepang yang mengusung konsep open kitchen dan conveyor belt, di mana di sini pelanggan dapat memilih dan mengambil langsung makanan yang tersedia di conveyor belt tanpa perlu menunggu server untuk mencatat pesanan. Susite Mall Bumi Kedaton adalah pengembangan dari gerai Susite yang saat ini sudah memiliki 56 gerai tersebar di 13 kota besar di Indonesia. Seperti gerai lainnya, desain interior gerai ini pun lebih mengusung tema modern Japanese. Susite menyuguhkan pilihan jenis makanan Jepang yang sangat diminati, yakni sushi, sashimi, salad, noodles, yukimono, aguromono, nobeno, donono, dessert, dan juga pilihan cake yang memiliki cita rasa yang lezat. Uniknya, di outlet terbaru ini Susite menyediakan area khusus display cake di bagian depan outlet sehingga konsumen dapat melihat langsung berbagai variasi cake yang mereka konsumsi langsung di tempat atau dibawa pulang. Susite juga selalu berusaha memberikan produk dan juga pelayanan terbaik bagi para pengunjung dengan terus berinovasi berdasarkan nilai perusahaan yang selalu menjunjung tinggi integritas. Dengan slogan A Good Deal of Sushi, Susite selalu memberikan penawaran terbaik bagi pelanggan setianya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita lampu terkini bersama dengan saya Kusnul Asyifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.